Gue jarang banget bahas tentang ini, tapi gue mau spill gimana caranya biar produk yang kalian jual atau toko yang kalian urusin itu bisa jadi market leader gitu ya, dalam tanda kutip adalah lu jadi yang terlaris di kelasnya, di kategorinya gitu ya. Kenapa gue bisa bahas gitu? Karena ya sebenarnya ada beberapa seller yang pernah kita kerjain dan terbukti terlaris juga nih di kelasnya. Terus caranya kayak gimana sih gitu ya? Nah, caranya ini yang bakal gue bahas step by stepnya. Tapi buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, kalau kita mau jadi market leader, kalau kita jadi yang paling laris, mau jadi yang paling oke, gini deh, ibaratnya itu analoginya itu sama kayak kalian mau naik gunung. Gitu, gue nggak tahu ada nggak yang suka naik gunung nih di sini. Gitu, gue juga jujur jarang sih, gue naik, tapi gue pernah ngalamin. Nah, yang gue tahu ya, gitu ya, kalau yang gue tahu kalau kita mau naik gunung, tentu pertama gini dong, sebelum kita naik, lu pasti perlu latihan lah. Fisik lu harus ada juga, harus kuat juga, gitu kan. Terus lu harus punya persiapannya apa gitu ya, persiapannya ya lu udah tahu dong lu harus bawa apa nih, apa yang harus dibawa, barang apa yang harus oke yang mau kita bawa, persiapannya apa, dan barang ini tuh nggak bisa terlalu banyak tapi nggak boleh terlalu sedikit, jadi harus benar-benar tepat. Jadi lu harus bisa apa ya, udah tahu nih kira-kira gue bakal butuh apa, karena kalau terlalu banyak lu berat, susah buat naik, terlalu sedikit lu kekurangan, wah biasanya repot di tengah jalan gitu kan, susah di tengah jalan nih. Dan terakhir kalau lu udah melatih badan lu udah apa tuh namanya, lu udah punya persiapan. Nah biasanya kalau misalnya gunungnya gunung tinggi nih kayak Everest dan lain sebagainya, kadang lu butuh joki kan, lu butuh ada orang yang bantuin lu nih biar nyampe, karena kalau lu nggak adanya juga nggak bisa gitu loh, bener nggak? Dan setelah itu ya udah tinggal go, jalanin, dan lu bisa ngelihat enaknya di ujung tuh kayak gimana gitu ya. Nah sekarang itu kan analogi gua ya. Terus emang hubungannya sama jual orang gimana? Sama guys. Sekarang gini, lu mau jadi market leader, lu mau jadi yang paling top di antara yang lain. Nah lu harus tahu nih, dari 4 step ini udah belum lakuin belum? Pertama, kita ngomongin fisik lu harus prima ya. Fisik harus prima, ibarat gini, lu nggak mungkin bisa naik gunung kalau contoh lu punya asam urat, lagi kambuh, jalannya lu kagak bisa, kaki lu pincang, kagak mungkin bisa jalan jauh kan, bener nggak? Atau gini, nafas tuh bengek ya, yang lu baru jalan dikit udah susah nafas, nggak mungkin itu lu bisa jalan jauh. Nah kalau di jualan online apa, pertanyaan gue cuma satu, lu udah punya produk belum yang bener-bener itu produk tuh senjata lu? Ingat, lu naik gunung senjata utama lu apa? Fisik lu dulu dong, fisik lu kuat nggak gitu loh. Nah sama lu mau jualan online, senjata lu apa? Produk lu dulu. Produk lu udah bener-bener gini, kalau gue ngomong bagus tuh klise ya, bener kan? Semua orang juga bakal bilang produknya bagus, semua orang bakal bilang kecapnya nomor 1 gitu. Tapi yang sebenarnya bener-bener nantinya bakal menang dan dibeli sama banyak orang, kalian tahu gak sih produknya kayak gimana? Bukan yang katanya bagus, tapi yang bener-bener jadi solusi buat masalah mereka. Kalian harus sadar gini loh, orang itu siapa sih yang suka keluar uang? Jarang loh, nggak ada loh. Ya memang sih kalau lu lihat kayak di film-film adalah orang-orang ultra kaya, super kaya, atau cewek-cewek boros yang hobinya adalah belanja gitu ya, buat ngabisin duit adalah hobinya dia gitu, ada. Tapi kan dibilangin banyak, nggak juga. Ya nggak? Dan cewek itu juga kalau nggak ada duitnya siapa yang modalin? Bener nggak? Berarti kan artinya di sini kan lu butuh ada punya produk yang benar-benar ngejawab masalah konsumen. Bahkan kalau tadi gue ngomong cerita kayak orang-orang yang tadi yang suka belanja, mereka punya masalah loh. Masalah mereka adalah apa? Butuh pengakuan. Iya kan? Butuh diakuin, gue sukses nih, gue kaya nih, gue ini nih, lo lihat. Makanya tas gue harganya ratusan juta, gue harganya miliar. Itu menjawab pengakuannya itu tadi gitu loh. Jadi lo harus ada nih, produk gue menjawab nggak nih masalah orang yang gue mau jual. Misalnya lo jual baju, oke. Orang pengen punya, kira-kira kalau cari baju pengennya kayak gimana sih? Masalah apa sih, kan bukan cuma penutup tubuh biar cuman gak malu kalau jalan-jalan keluar. Orang kan sekarang mungkin pengen lebih tampil lebih tampil keren, lebih tampil cantik, lebih tampil langsing dan sebagainya. Nah inilah ada masalah-masalah tertentu yang setiap niche atau setiap market tuh beda. Nah lu udah jadi yang itu belum? Gitu. Contoh ya, salah satu produk yang pernah kita kerjain di MEA dan itu jadi terlaris, itu tadi case-nya gue masukin di buku ini, di buku 0-1 juta dolar ini. Gitu. Waktu itu kita brand yang masuk ke kita adalah sellernya adalah seller kue kering, pabrikan kue. Dia lakunya ketika lagi momen jadi lebaran, terus udah gitu di Natal gitu kan.
Nah, produk dia ini, masalah apa yang diselesaikan? Orang mau kirim-kiriman hampers dengan budget yang murah, tampilan yang bagus, kelihatannya oke, tapi harganya murah. Nah, itu adalah masalah yang diselesaikan. Dan itulah yang jadi omset besar itu dari situ. Gitu. Nah, ini adalah yang diselesaikan dari sini. Nah, jadi itu adalah ngomongin produk. Jadi produk itu benar-benar udah ngejawab atau belum. Nah, ini gue nggak bisa jawab, lu yang jawab sendiri. Dengan cara gimana sekarang ini deh, produk lu udah laku belum? Coba lu lihat ulasan konsumen. Banyak yang puas, benar-benar suka, atau banyak yang mungkin ngasih kritik dan caci maki. Kalau masih ada banyak kritik dan caci maki, coba lihat apakah itu tuh memang kritik caci maki itu masuk akal, atau jangan-jangan ya memang itu adalah suara konsumen yang lo harus dengerin. Gitu. Gue pernah waktu itu bikin satu acara di kantor TikTok, terus udah gitu ada satu peserta nanya, ini gimana nih orang TikTok kok rese-rese, saya bikin produk katanya banyak banget yang ngasih bintang 1, padahal produk saya udah bagus gitu segala macem, gitu kan. Jujur gue nggak bisa jawab, nggak enak gitu ya, tapi ternyata waktu itu kan lagi ada kayak sesi tanya jawab gitu ya, ada peserta lain yang bilang, Pak kalau itu masalahnya produk Anda jelek Pak, udah ngaca aja. Ya udah, orang lain yang ngomong kan lebih enak ya, bener nggak? Nah, itu artinya dia tidak menjawab, makanya caci makinya keluar. Yang kedua, kita ngomongin preparation. Nah, preparation itu apa? Lu udah punya produk, oke. Fisik udah kuat nih, prepare. Prepare lu harus bawa apa? Nah, lu harus tahu. Buat lu bisa melangkah jauh, satu aja gini. Yang paling penting yang perlu kalian sadar adalah profit atau margin kalian cukup nggak? Lu punya produk bagus, untungnya kedikitan, kagak bisa jadi market leader. Kenapa? Karena gimana caranya jadi market leader? Lu perhatiin deh, market leader di Indonesia atau di luar negeri, semuanya perusahaan-perusahaan besar, itu untungnya kagak ada yang sedikit guys. Untungnya banyak banget. Sesimpel kayak gini nih, iPhone, ya itu dijual dengan harga 20 jutaan. Banyak yang bahas, itu harga produksinya bahkan di bawah 1 juta. Ya kan? Harga produksi sekarang tuh cuma di bawah 1 juta dan mereka bisa jual 20 juta. Yang mahal apanya? Risetnya segala macam. Jadi mereka punya budget banyak buat ngiklan di sini, ngiklan di situ, buat ini itu. Bisa mereka mau dipotong apapun bisa gitu. Bagi-bagi sama reseller bisa. Ibaratnya kalau bagi-bagi sama affiliate bisa. Nah, itu adalah ngomongin poin kedua nih. Setelah lo fisik, persiapan satu yang pasti gue bakal bilang adalah margin harus ada. Margin kagak ada, kagak bisa. Nah, buat bisa marginnya laku, USP-nya punya nggak? Nah, produknya nih. Lanjut nih, kalau nggak ada USP-nya, nggak mungkin orang mau beli. Contoh gini, iPhone mau dibilangin orang, oh ini apa tuh namanya kamera handphone kemahalan segala macam. Yang beli tetap ada. Lu tiap kali dia buka baru tetap aja banyak yang ngantri. Bener nggak? Ya jadi udah gimana lagi USP-nya, dia punya USP khusus yang USP-nya itu bisa dijual gitu loh. Nah, sama juga produk kalian ada USP-nya nggak? Kalau belum, lu harus bisa bikin. Nggak bisa bikin, susah. Berarti lu persiapan lu mati di situ. Nah, yang ketiga adalah, persiapan ketiga adalah lu harus punya tim yang suportif di persiapan. Yang support yang bisa ngebantu kalian buat mengatasi semua masalah. Karena, sekarang gini deh, gue tadi baru ngomong kan, ngomongin persiapan gue baru ngomongin apa tuh tadi namanya, lo fisik udah kuat, oke, produk. Tapi begitu gue yakin, begitu ngomongin margin, begitu ngomongin USP, gue yakin banyak di antara kalian langsung kayak, oke, berat nih, gue nggak mampu nih. Nah, dan yang kalian rasain kalau kalian nonton itu, gue ngerti, karena gue juga dulu ngalamin kok. Memang kita nggak mungkin ada satu orang yang bisa semuanya. Lo memang perlu punya orang-orang lain yang maksudnya melengkapi kalian. Nah, persiapan ini adalah itu gitu loh. Lo tuh harus punya misalnya yang di bawah itu adalah orang-orang ini kan. Ini kenapa gue nggak bilang sebagai orang ya, karena persiapan orang-orang ini adalah orang-orang yang ibaratnya gini, lu baju hangat lu ada berapa nih, tenda lu ada berapa nih, mereka ini yang ngebantuin buat jalannya supaya bisa nyampe. Nah, yang seperti tadi gue bilang, lu perlu cukup tapi nggak bisa terlalu banyak. Contoh gini, gue pengen secara idealnya ya, gue pengen produk gue market leader, gue pengen punya orang lengkap. Buat live streaming aja mungkin butuh berapa, 8 orang, 10 orang satu set. Buat konten mungkin butuh 5-6 orang. Buat nanti iklan butuh beberapa orang. Buat nanti packing butuh beberapa orang. Lu hitung dah. Lu bisa punya tim 30-50 orang. Dan itu kalau terlalu banyak, itu ngeberatin. Ngeberatin di mana? Beban gaji, beban THR, ya kan? Nah, semua itu bakal menggerus. Menggerus, menghancurkan modal lu, persiapan lu nol. Makanya yang ideal adalah ya lu perlu punya, ada yang bisa lu punya, tapi ada juga yang mungkin ya udah lu ada tapi lu nggak usah miliki. Misalnya dengan kayak gimana? Misalnya contoh lu kerja sama kita di dunia
beberapa tim yang kita punya lo nggak usah miliki, lo nggak usah gaji mereka, dihitung-hitung mak lo bayar internal itu pasti bakal jauh lebih murah lo outsource di luar. Bandingin aja gitu. Contoh gini, kita ngomong ya, kita lagi mau ngomong produksi live streaming deh. Live streaming kalau lo ngerjain sendiri, ini udah satu rahasia umum ya. Kalian boleh tanya kemana-mana deh. Studio lo harus invest. Ya, studio harus invest. Host lo harus invest. Lighting harus invest. Peralatan harus invest. Bener nggak? Host itu jarang ada yang bisa ngomong sehari sampai 6-8 jam. Nggak mungkin. Suaranya habis. Nah, jadi host tuh paling banyak sehari 2-3 jam. Gajiannya udah berapa? Bener nggak? Iya kan? Nah, itu lu punya satu kurang, punya dua kebanyakan, udah dijamin untung belum, ya kan? Dan lu ketika di outsource itu lu bisa bayar dengan jauh lebih murah dengan hasil yang jauh lebih bagus dengan tim yang jauh lebih profesional, gitu. Karena itu adalah hal-hal yang bisa diprojekin. Jadi kurang lebih kayak tadi nih. Ini kita ngomongin poin kedua nih, persiapan, ya kan? Poin ketiga, nah lu perlu ada guide. Nah, kalau ngomongin tim ini belum tentu orang yang udah pernah nyampe. Ya kan, tapi orang yang bisa ngebantuin lu deh. Contoh, lu butuh apa? Oke, gue butuh konten, gue butuh live streaming, nyampe. Ya kan. Nah, makanya gini loh, bahkan fun fact-nya ya, brand-brand besar itu sampai sekarang itu masih mereka banyak yang outsourcing semua kerjaan kebutuhan e-commerce. Gitu. Karena gini, kita sering dapat banyak apa ya maksudnya ya, project tender dari brand-brand kayak sekelas Unilever gitu ya, P&G dan teman-temannya. Gitu ya, mereka ngeluarin nih, padahal kalau ditanya apakah mereka nggak punya orang, gila karyawannya dari ribuan cuy, terus kenapa ya dia ternyata lebih murah, ngapain gitu ya. Nah terus yang ketiga itu adalah lu perlu punya guide ini berarti orang yang tahu jalan, orang yang udah pernah nyampe di situ, orang yang bisa ngebimbing lu nyampe sini. Nah ini berarti artinya orang tersebut sudah bisa nyampe. Ibaratnya gini, lu mau target omset berapa? 15M, udah pernah nyampe belum? Harus ada orang yang udah pernah nyampe dong buat tahu. Karena kalau dia nggak nyampe, dia kagak tahu nih, oh 15M itu lu bakal ngalamin kayak gini, masa lalu bakal seperti ini, orangnya bakal kayak gini, ininya bakal seperti itu. Nah lu butuh nasihat-nasihat seperti itu gitu. Lu kagak ada guide, susah. Ibarat lu kayak jalan sendiri, lu jalannya kagak pernah tahu, salah-salah yang ada jatuh masuk jurang, game over, gitu kan. Nah, makanya di sini lu perlu guide, gitu kan. Nah, makanya kita sendiri kayak Mea itu fokus banget buat bantuin UMKM kan. Jadi kita punya satu company baru namanya Skill School. Skill School itu yang bikin program pendampingan ordal. Jadi kita cari konsultan memang udah pernah nyampe, dan gue pun bantuin di situ karena gue tahu nih dari yang kita kerjain ini kita banyak banget study case. Lu mau nyampe berapa? Mau nyampe 5M, 10M, 15M? Udah kok, udah ada beberapa brand yang kita kerjain dan nyampe. Kita tahu nih kurang lebih ketika di situ kendalanya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan kita bisa kasih tahu kayak, oh, lu kalau kayak gini nih, berarti masalahnya di sini, gitu kan. Produk ini mungkin udah harus diapain, gitu, diganti atau diapain, gitu. Nah itu adalah guide, gitu kan. Nah yang terakhir ya udah, lu tinggal jalan, gitu. Tapi jalan lu ibaratnya nih, kalau misalnya persiapan 1, 2, 3 tadi itu berat, nah lu biasanya bakal banyak stuck. Jangankan jadi yang market leader, nggak usah sampai jadi market leader deh. Bisa jualan laku aja udah susah. Karena kenapa? Ya banyak jebakannya. Sesimpel kayak gini deh. Ini gue banyak banget seller yang sering curhat. Contoh misalnya katakanlah mereka bikin produk. Terus produk mereka ini di tengah jalan ditembak sama orang. Punya haki nggak? Punya. Kalau toh nggak punya, kalau nggak punya udah wah udah direct hit deh itu. Punya haki nggak? Nggak punya, mati lo. Punya haki nggak? Punya, oke. Kalau punya haki emang harus ngapain? Apakah lu harus tuntut itu keluar duit mahal, atau kayak gini? Sesimpel lu bisa take down. Bisa minta take down tuh SKU yang duplikat yang mengatasnamakan punya lu. Nah, lumayan kan? Bener nggak? Mengurangi nih si kompetitor tersebut. Jadi bahkan ketika nih, loh kok bisa kayak gitu? Itu adalah salah satu cara-cara yang apa ya, kita bisa lakuin gitu loh ya. Atau gini, oke, udah tahu nih, contoh ya yang sering gua ngalamin juga ya, kalian udah sadar kalau ketika kalian bikin produk itu laris pasti bakal ada yang nembak, cuman nggak tahu nih si bangsat ini gitu ya, si bajingan ini munculnya kapan, di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, setahun, kan kita nggak tahu. Makanya ketika masih lagi bagus gitu kan, harus ngapain? Nah ada step-stepnya gitu. Apa kalau benar-benar jualan sebanyak mungkin gitu kan, kita gedein segede mungkin supaya apa, ketika nanti ada bajingan-bajingannya muncul, kalian tuh sudah terlalu kuat untuk bisa dicuri gitu. Itu adalah cara-cara yang bisa juga dilakuin. Kurang lebih itu dia tadi gitu ya, tentang beberapa step tentang cara jadi market leader
gitu ya. Kasih tahu gua kalau ada yang kalian mau tanyain, tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.